Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang kami hormati. Sesudah sebelumnya kita membahas topik yang sangat menarik, mari kita lanjutkan dengan bab 2 tinjauan pustaka. Kita mulai pelajari dengan definisi-definisi berikut ini. Pengenalan DBMS atau disingkat dengan Database Management System. Rekan-rekan, kita akan mempelajari pengertian DBMS. DBMS adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut dengan data sublanguage. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengertian data sublanguage. Adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaannya, biasanya ditempelkan atau di-embedded pada bahasa tuan rumah seperti COBOL, PL1, dan sebagainya. Secara umum, maka setiap pengguna dari basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Jenis-jenis data sublanguage antara lain DDL. DDL merupakan kepanjangan dari Data Definition Language. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasi. Sedangkan DML merupakan kepanjangan dari Data Manipulation Language. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis DML. Terdapat dua jenis DML. Yang pertama, prosedural DML. Digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Sedangkan non-prosedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan dengan pengguna menggunakan berbagai bahasa. Ada beberapa pengguna dalam database. Yang pertama adalah programmer aplikasi. Yang kedua, terminal user. Yang ketiga, DBA. Kita akan bahas satu persatu dari pengguna database. Yang pertama, programmer aplikasi. Menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain. Host language yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Nah, seorang programmer aplikasi ini merupakan pengguna yang berhubungan dengan pemrograman juga database yang akan digunakan. Selanjutnya kita bahas tentang terminal user. Terminal user menggunakan bahasa query, misal SQL, atau menggunakan program aplikasi yang dirancang oleh programmer. Jadi, terminal user di sini adalah pengguna yang sebagai back-end. Dia adalah, ini adalah sebagai front-end, sedangkan programmer ini adalah sebagai back-end-nya. Front-end-nya adalah si terminal user ini akan menggunakan program aplikasi yang dirancang sebelumnya oleh programmer. Dilanjut dengan DBA. DBA atau sering kita kenal dengan istilah database administrator. Ini lebih banyak menggunakan bahasa DDL dan DML yang tersedia dalam DBMS.
Jadi, seorang DBA akan melakukan modifikasi terhadap isi tabel dengan menggunakan operasi-operasi dasar dari perintah-perintah DDL maupun DML. Perintah-perintah DDL ataupun DML telah kita bahas sebelumnya. Mungkin saya ingatkan kembali perintah create, update, delete, insert, select, dan lain sebagainya. Baik, kita akan mempelajari mengenai tugas-tugas dari DBMS. DBMS memiliki tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, yang pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan meliputi eksternal dan konseptual mapping, kemudian konseptual skema, kemudian konseptual atau internal mapping, dan internal skema. Yang ketiga, tugas DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data yang tersimpan. Jadi secara garis besar, tugas-tugas dari DBMS ini akan dikerjakan atau dilakukan oleh pengguna atau user dari sistem basis data. Kita lanjutkan dengan pengertian model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data, sehingga data tersebut mudah dipahami. Ada dua jenis model data. Yang pertama, model data berbasis objek. Yang kedua, model data berbasis record. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, model data berorientasi objek, menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah kita kenal dengan istilah Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Kemudian ada model semantik, model fungsional, dan model object oriented. Sedangkan model data berbasis record merupakan basis data yang terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan, relasional, hierarki, dan network. Ini adalah jenis-jenis dari model data. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system. Ada 10 layanan. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, melayani kontrol konkurensi. Yang ketiga, mendukung komunikasi data. Yang keempat, melayani data independen. Yang kelima, katalog yang dapat diakses pemakai. Keenam, melayani utility. Ketujuh, mendukung transaksi. Kedelapan, melayani recovery. 9. Melayani otorisasi, dan yang ke-10 melayani integrity. Ini merupakan layanan-layanan dari DBMS yang bisa kita manfaatkan bersama. Ya, kita lanjut dengan materi komponen DBMS. Rekan-rekan dapat melihat struktur dari diagram berikut ini. Ini ada gambar yang menjelaskan mengenai user yang terlibat atau pengguna DBMS yang terlibat. Yang pertama programmer, ada dari sisi user dan dari sisi seorang DBA yang sudah dibahas sebelumnya dari fungsi masing-masing pengguna ini. Nah, DBMS ini sendiri dapat dilihat dalam kotak berwarna kuning. Ini adalah komponen utama dari DBMS, meliputi di sisi programmer ada
DML dan program objek kode yang nantinya akan diteruskan kepada user. User akan menggunakan program aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh programmer. Jadi akan melakukan query preprocessor, kemudian nanti akan ada database manager, yang terakhir tugas atau fungsi dari DBA itu sendiri adalah untuk menggunakan perintah-perintah dalam isi basis data menggunakan operasi-operasi dasar dari perintah DDL, Data Definition Language, juga Dictionary Manager. Nah, nanti selanjutnya akan diproses ke dalam sebuah file manager, kemudian access mode, dan terakhir sistem buffer, kemudian akan disimpan di dalam sebuah database dan sistem katalog. Yang berikutnya adalah komponen software utama dari database manager. Dari komponen sebelumnya sudah dapat dilihat dari gambar sebelumnya, kita lanjutkan dengan database manager, di mana terdapat authorization control, meliputi integrity checker, kemudian comment processor, query optimizer, yang nantinya akan di-schedulekan, dijadwalkan transaksi manajernya juga. Nanti ada juga istilah recovery dan buffer manager. Setelah itu, di dalam database manager ini akan dilanjutkan dengan file manager, access method, sama seperti sebelumnya sistem buffer yang nantinya akan disimpan ke dalam database dan data dictionary. Nah, baik rekan-rekan, kita lanjutkan dengan jenis-jenis dari arsitektur DBMS. Yang pertama adalah teleprocessing, merupakan arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, ya, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Rekan-rekan dapat melihat gambar bagaimana arsitektur teleprocessing ini di CPU, ya, ada komputer dengan CPU dan sejumlah terminal. Yang kedua adalah arsitektur file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN. Jadi file server ini adalah arsitektur yang mirip dengan local area network. Jadi akan diakses dalam sebuah area tertentu, gitu ya, di sejenis LAN. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Dari gambar terlihat file server dan workstation, ada 3, workstation 1, 2, dan 3 akan dihubungkan dengan sebuah kabel atau sistem LAN. Nantinya juga akan di-request datanya, kemudian nanti database juga akan bisa mengembalikan kepada masing-masing permintaan dari klien atau permintaan dari user workstation terhadap server. Yang ketiga adalah jenis arsitektur client server. Nah, beda dari sebelumnya, file server yang ketiga ini adalah istilahnya client. Client 1, 2, dan 3, kemudian juga ada LAN-nya dan ada juga nanti servernya. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari arsitektur-arsitektur sebelumnya, file server dan teleprocessing, maka dengan client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemrosesan klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Jadi,
kelebihan dari client server ini, kita bisa melihat cara kerja ya dari client server ini. Klien bisa meminta atau mengakses gitu ya data dari server sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ringkasan dari fungsi client server. Fungsi dari klien. Yang pertama, mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai. Yang ketiga, memproses aplikasi. Yang keempat, generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Yang kelima, memberikan respon balik kepada pemakai. Sedangkan fungsi dari server adalah yang pertama, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. Yang kedua, memeriksa otorisasi. Yang ketiga, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Yang keempat, melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respon ke klien. Yang kelima, memelihara data dictionary. Yang terakhir, menyediakan akses basis data secara bersamaan. Rekan-rekan yang kami hormati, demikian materi pada modul ini. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.